Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiah dari Departemen Kajian Keilmuan. Di sini saya akan membahas soal-soal yang ada di modul akuntansi. Saya akan membahas akuntansi keuangan menengah 2. Contoh yang pertama yaitu Roadway Freight Corporation pada tanggal 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebanyak 50 sen per saham atas 1,6 juta lembar saham yang akan dibayar tanggal 16 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal 24 Juni. Maka jurnal pada tanggal 10 Juni adalah yang pertama ada retained earning yaitu 900.000, dividen payable-nya 900.000. Yang B ada dividen payable pada cash-nya 900.000 juga. Dan yang C dividen payable pada cash-nya 800.000. Dan D retained earning-nya pada dividen payable-nya 800.000. Lanjut aja kita ke pembahasannya. Di pembahasan ini pada tanggal pengumuman, perusahaan mencatat kewajiban untuk membayar dividen dan mengurangi saldo laba. Untuk rumusnya yaitu jumlah saham dikali dengan dividen per saham. Tadi jumlah sahamnya ada 1,6 juta dikali dengan dividen per sahamnya 0,50. Jadi untuk totalnya tuh 800.000. Nah, untuk jurnal yang dicatat yaitu retained earning-nya itu 800.000 dan dividen payable-nya 800.000. Dari jawaban tadi yaitu adalah D. Selanjutnya untuk contoh soal kedua. Pada contoh soal kedua ini, pada tanggal 3 November 2015, Republic Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 20% dan untuk diperdagangkan. Data kepemilikan saham tersaji seperti berikut, yaitu Republik mencatat pembelian investasi tersebut adalah yang A, cash pada dividen revenue, yaitu 4.200, dan yang B ada pendapatan yang belum terrealisasikan 35.550 rupiah pada fair value adjustment, yaitu 35.550 rupiah. Yang C ada cash 287.220 rupiah pada equity investment, yaitu 259.700. Dan pada gain on sale of equity, yaitu 27.520. Dan D ada equity investment pada cash, yaitu 718.550 rupiah. Untuk pembahasannya, pada saat pembelian saham, perusahaan mencatat penambahan aset investasi dalam akun equity investment dan pengurangan kas untuk membayar biaya pembelian. Nah, selanjutnya saat pembelian investasi pada tanggal 3 November tersebut, untuk catatan jurnalnya yaitu equity investment 718.550 rupiah, pada cash 718.550 rupiah. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya contoh yang ketiga. Di contoh ketiga itu penerbitan 10 saham biasa dengan nilai pari $10 untuk paten Marlowe Company, yaitu Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar paten, tapi dapat mengetahui nilai wajar saham sebesar $150.000. Maka jurnalnya yaitu yang ditanyain adalah jurnal ya. Jadi pilihan yang pertama ada paten pada Care Company Ordinary yaitu 150.000, dan pilihan kedua ada paten 150.000 terhadap Share Company Ordinary 100.000 dan Share Premium Ordinary-nya 50.000. Untuk pilihan yang C ada paten 140.000, Share Company Ordinary 100.000 dan Share Premium Ordinary-nya 40.000. Yang terakhir pilihannya itu ada paten pada Share Company Ordinary ada 140.000. Langsung aja ke pembahasannya. Jadi dari soal itu kita akan membahas yaitu ketika saham diterbitkan untuk memperoleh aset, langkah-langkah pencatatannya yaitu yang pertama, aset yang diperoleh itu paten, dicatat sebesar nilai wajar saham yang diterbitkan yaitu $150. Nah, yang kedua, modal disetor, dicatat sebagai nilai normal saham yang diterbitkan, yaitu 10.000 saham dikali dengan nilai per sahamnya, yaitu ada $10. Jadi totalnya ada 100.000. Untuk ketiga yaitu selisih antara nilai wajar saham dan nilai nominal saham dicatat sebagai share premium, yaitu 150.000 dari aset yang diperoleh tadi dikurangi dengan modal yang disetor yaitu $100.000. Untuk totalnya yaitu $50.000. Untuk jurnalnya yang dicatat yaitu patennya 150.000, Share Company Ordinary-nya 100.000,
dan share premium ordernya 50.000. Untuk jawaban dari soal tadi yaitu B. Selanjutnya ada contoh soal yang keempat. Di sini Pacific mengakuisisi 10.000 saham Treasury seharga $12 per lembar. Pada tanggal 10 Maret, 10 lembar saham tersebut dijual dengan harga $15 per lembar saham. Jurnalnya yaitu yang ditanyain jurnal lagi, yaitu pilihan yang pertama, di jurnal ini tidak ada yang benar. Yang kedua, cash pada treasury share-nya 15.000 dan cash yang C, cash 15.000, treasury share-nya 11.000 dan share premium treasury-nya 4.000. Untuk pilihan yang terakhir ada cash 15.000, treasury share-nya ada 12.000 dan share premium treasury-nya ada 3.000. Lanjut aja kita ke pembahasannya. Oke, untuk pembahasannya, yang pertama biaya perolehan saham treasury-nya tadi kan ada 1.000 saham. 1.000 saham berarti dikali dengan biayanya, yaitu $12. Untuk totalnya berarti 12. Untuk pembahasan dari soal tadi, berarti biaya perolehan saham treasury-nya itu 1.000 saham dikali dengan biayanya. Biayanya adalah $12. Jadi totalnya ada $12.000. Nah, selanjutnya ada hasil penjualan saham treasury. Untuk hasil penjualannya itu ada 10.000 saham dikali dengan $15. Untuk totalnya yaitu $15.000. Dan keuntungan dari penjualan saham treasury tadi adalah $15.000 dikurangi dengan biaya perolehan yang pertama yaitu $12.000. Untuk totalnya yaitu $3.000. Keuntungan ini tidak dicatat sebagai pendapatan, melainkan ditambahkan ke akun share premium treasury. Nah, untuk jurnal penjualannya itu, yaitu kas. Kasnya itu 15, kasnya 15, untuk treasury share-nya 12.000, dan untuk premium share-nya ada 3.000. Untuk jawaban dari soal tadi itu yang D. Selanjutnya ada contoh kelima. Di contoh kelima ini, Pacific Company menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai pari $1 dengan harga $10 per saham. Selain itu, perusahaan mempunyai laba ditahan sebesar $300.000. Nah, pada tanggal 20 Januari 2011, Pacific menguasai 10.000 lembar saham dengan harga $12 per lembar. Nah, atas kejadian tersebut, Pacific mencatat pembelian kembali saham dengan jurnal sebagai berikut. Nah, untuk pilihannya, yang pertama ada treasury share-nya pada cash 110.000 dan yang ke B ada treasury share pada cash-nya 130.000 dan yang C ada treasury share pada cash 120.000 dan yang D ada cash pada treasury share-nya 120.000. Lanjut aja ke pembahasan ya. Untuk di pembahasannya tadi jumlah saham yang dibeli kan ada 10.000 lembar dan harga per lembar sahamnya itu ada $12. Nah, jadi sama ya, kayak tadi jumlah saham dikali dengan harga per lembar saham. Untuk jumlah sahamnya itu ada 10.000 dikali dengan harganya yaitu 12. Jadi untuk totalnya 120. Jadi jurnal yang dicatat pada soal tersebut itu berarti treasury share-nya 120 dan cash-nya 120. Untuk jawabannya yang C. Lanjut ke contoh yang ke-6. Untuk contoh ke-6 ini lebih ke materi, yaitu biaya perolehan investasi ekuitas mencakup kecuali, berarti yang bukan biaya perolehannya. Yang pertama ada komisi broker, yang B, biaya lainnya yang terkait dengan pembelian sekuritas, yang C, biaya lainnya yang terkait dengan pembelian obligasi, dan yang D, harga pembelian surat berharga. Untuk pembahasannya, di sini kita akan ada 3 yang termasuk dari biaya perolehan investasi ekuitas. Yang pertama ada komisi broker, yaitu komisi broker biaya yang dibayarkan kepada broker sebagai perantara dalam transaksi pembelian investasi. Yang kedua ada biaya lainnya yang terkait dengan pembelian sekuritas, yaitu meliputi pajak, biaya pencatatan dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan pembelian. Selanjutnya yang ketiga ada harga pembelian surat berharga, harga aktual yang dibayarkan untuk membeli saham atau investasi ekuitas lainnya. Dari ketiga biaya perolehan investasi ini, yang ada di pilihan ABCD ini yang tidak ada, berarti ada biaya lainnya yang terkait dengan pembelian obligasi.
Selanjutnya ada contoh ketujuh. Contoh ketujuh itu PT Airton mempunyai saham preferen 8% dan kumulatif yang beredar sebanyak 2.000 lembar. Dengan nilai nominal sebesar 100 rupiah, PT Airton juga mempunyai saham biasa sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal sebesar 10 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2016, dividen yang tertunggak dari saham preferen sebesar 8.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2017, perusahaan mengumumkan dividen tunai sebesar Rp30.000. Berapakah jumlah dividen yang terutang untuk setiap jenis saham tersebut? Nah, untuk pilihan yang pertama ada 16.000 untuk pemegang saham preferen dan 14.000 untuk pemegang saham biasa. Yang kedua, 22.000 untuk pemegang saham preferen dan 8.000 untuk pemegang saham biasa. Yang C, ada 24.000 untuk pemegang saham preferen dan 6.000 untuk pemegang saham biasa. Yang D, ada 30.000 untuk pemegang saham preferen dan 0 rupiah untuk pemegang saham biasa. Langsung aja ke pembahasannya. Untuk yang pertama kita akan menghitung dividen tahunan saham preferen. Jadi di sini itu kita udah mengetahui dividen per sahamnya tuh ada 8% dikali dengan harganya itu 100 rupiah. Jadi untuk totalnya ada 8 rupiah. Selanjutnya ada total dividen tahunan preferen, yaitu 2.000, tadi kan ada 2.000, dikali dengan harga dari dividen per saham tadi, yaitu 8 rupiah. Untuk totalnya jadi 16.000. Selanjutnya kita akan menghitung total dividen preferen yang harus dibayar. Di sini kita akan melihat dulu dividen tertunggak pada 2016 itu 8.000. Nah, dividen untuk 2017 berarti yang tadi 16.000 itu dan total 8.000 ditambah dengan 16.000 untuk total akhirnya ada 24.000. Selanjutnya kita akan menghitung sisa dividen untuk saham biasanya. Nah, di sini ada total dividen tunai 30.000 dan dividen preferen dibayarkannya 24.000. Nah, sisa untuk saham biasanya berarti total dividen tunai dikurangi dengan dividen preferen dibayarkan. Nah, berarti 30.000 dikurangi 24.000, hasilnya yaitu 6.000. Dan untuk kita akan menghitung nilai akhirnya. Nilai akhirnya yaitu pemegang saham preferennya 24.000 dan pemegang saham biasanya 6.000. Dan untuk jawaban dari soal tadi itu yang C. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-8. Di contoh soal ke-8 ini, investasi yang menunjukkan hak kepemilikan atas ekuitas mencakup saham biasa, saham preferen, dan atau saham modal lainnya. Yang disebut yang pertama investasi tanah, investasi utang, dan investasi aset. Yang terakhir ada investasi ekuitas. Untuk jawabannya yang D. Mengapa yang D? Untuk pembahasan langsung aja ya. Investasi ekuitas itu mengacu pada investasi dalam bentuk kepemilikan atas ekuitas perusahaan. Nah, seperti saham biasa, saham preferen, atau jenis saham modal lainnya. Untuk pemegang investasi ekuitas itu memiliki hak suara atau hak atas dividen, misalnya saham preferen. Oke, selanjutnya ada contoh soal yang ke-9. Untuk contoh soal yang ke-9 itu, jika perusahaan mengeluarkan saham sebanyak 1.000 lembar dengan nilai yang dinyatakan sebesar 10 euro untuk kas sebesar 15 euro per lembar, maka perusahaan akan membuat jurnal yang A, cash 15.000, modal sahamnya 7.500 dan premium saham biasa 7.500. Yang pilihan ke B ada cash 15.000, modal saham biasa 5.000, premium saham biasa 10.000 dan cash 15.000, modal saham biasa 15.000 dan D cash 15.000, modal saham biasa 10.000 dan premium saham biasa 5.000. Lanjut aja kita ke pembahasan dari soal tersebut, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang kasnya. Kas yang diterima oleh perusahaan dihitung berdasarkan harga emisi saham. Jadi harga emisi saham itu tadi kan ada 15 euro per lembar dan jumlah sahamnya ada 1.000 lembar. Nah, untuk total kas diterima yaitu jumlah sahamnya 1.000 dikali dengan harga emisi sahamnya 15 euro. Untuk total akhirnya yaitu berarti 15.000 euro. Selanjutnya, modal saham biasa dicatat berdasarkan nilai nominal saham. Untuk nilai nominal sahamnya tadi ada 10 euro dan jumlah sahamnya ada 1.000 lembar. Nah, untuk total saham biasa sama kayak tadi ya, yaitu 1.000 lembar dikali dengan harga nominalnya ada 10
euro. Untuk total akhirnya adalah 10.000 euro. Selanjutnya ke premium saham biasa atau agio saham. Biasanya dipanggil agio saham. Nah, merupakan selisih antara harga emisi dan nilai nominal saham. Yang pertama, premium per saham ada 15 euro dikurangi dengan 10 euro, totalnya ada 5 euro. Terus total premium saham biasanya ada 1000 dikali dengan yang ini, 5 euro. Hasil akhirnya ada 5.000. Nah, untuk jurnal yang dicatat yaitu kas 15.000 euro, modal saham biasanya 10.000 euro, dan premium saham biasanya 5.000 euro. Untuk jawaban dari soal tersebut yaitu yang D. Oke, untuk soal yang terakhir yaitu Video Electronic Corporation dibentuk dengan mengeluarkan saham biasa sebanyak 10.000 lembar yang diotorisasi tanpa nilai pari. Nah, jika Video Electronic mengeluarkan 500 lembar saham dengan harga 20 euro per lembar, maka jurnal yang dicatat adalah untuk pilihan yang pertama ada kas 10.000 pada modal saham biasa 10.000 dan kas 10.000 premium saham biasa ada 10.000. Selanjutnya yang C ada kas 5.000, modal saham istimewanya 5.000, dan D, kas 5.000, modal saham biasanya 5.000. Langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan dari soal tersebut yaitu saham tanpa nilai pari atau dipanggil no paid stock-nya tidak ada nilai nominal yang ditentukan, sehingga seluruh jumlah yang diterima dicatat sebagai modal saham biasa. Nah, jumlah saham yang diterbitkan tadi itu ada 500 lembar dan harga per sahamnya ada 20 euro. Jadi kas yang diterima ada 500 dikali dengan 20 sama dengan nilai akhirnya ada 10.000 euro. Untuk jurnal yang dicatat yaitu kasnya ada 10.000 euro dan modal sahamnya ada saham biasanya ada 10.000 euro. Untuk jawaban dari soal ke-10 tadi adalah yang A. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan dari akuntansi keuangan menengah yang kedua sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan apa yang saya katakan, apa yang saya sebutkan di jurnal tadi. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.